Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum melakukan pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Berkat rahmat-Mu, kami dapat berkumpul di sekolah kami tercinta ini dengan keadaan baik-baik saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran. Berkatilah kami ya Bapa, supaya pembelajaran hari ini dapat kami cerna dan dapat kami cermati dengan baik, agar nanti bisa menjadi pedoman dan alat untuk mengejar cita-cita. Hanya ini doa anak-Mu ya Bapa, kami panjatkan melalui Yesus Putra-Mu yang tunggal. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar tentang subtema 7, kebersamaan. Dan subtema yang akan dipelajari adalah subtema 1 tentang kebersamaan atau kerukunan di rumah. Nah, di sini siapa yang sering bertengkar dengan saudaranya di rumah? Hayo, siapa ngaku? Nah, kalau kita bertengkar dengan saudara kita, itu tandanya kita tidak rukun dengan saudara kita. Bagaimana kerukunan itu? Kerukunan tercipta karena kita saling menghormati, saling menjaga, dan tidak bertengkar. Seperti itu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Cerita ini bercerita tentang seekor tikus pasir dan seekor ular. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat kelaparan, padahal ia sedang tidak mempunyai makanan sedikit pun. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh di dekat ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat tikus. Ular berbicara, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus menjawabnya, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang sangat lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap, mendekati sarang tikus, meski ia sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia memulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati.
Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Jawab tikus, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu. Maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan membawa kebaikan, sekarang kita akan membentuk kelompok dan berdiskusi bersama. Anak-anak berdiskusi dalam kelompok dan mendiskusikan tentang siapakah yang berada atau berperan dalam dongeng tersebut. Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus. Yang ketiga, bagaimana ular dan tikus dapat bersahabat. Anak-anak menuliskan hasil diskusi di dalam buku masing-masing. Nah, setelah mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman kelompok lain, maka sekarang kita menanggapi hasil diskusi tersebut. Kita menanggapi atau memberi masukan kepada kelompok apakah yang kurang di dalam hasil diskusinya dan apa yang harus dibenahi dalam hasil diskusinya tersebut. Silahkan kelompok pertama maju mengikuti kelompok kedua dan sampai kelompok yang terakhir. Setelah melakukan diskusi dan menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain, maka mari kita simpulkan bersama tentang cerita ini. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah seekor tikus dengan sahabatnya seekor ular. Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Tikus sangat cerdik karena mampu membuat seekor ular yang mempunyai niat untuk memangsanya menjadi baik dan menjadi sahabatnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tikus membuat pilihan yang sangat cerdik. Dia membuat dua pilihan kepada ular, yaitu pertama, jika ular memangsa tikus, maka ular akan hidup sendirian karena di sana tidak ada siapa-siapa selain ular dan tikus. Sehingga ular akan sendirian dan tidak akan mempunyai teman. Dia akan kesepian dan tidak ada yang akan membantunya mencari makan, sehingga dia akan mati kelaparan. Pilihan yang kedua yaitu jika ular tidak memangsa tikus, maka ular dan tikus dapat bersahabat, saling membantu, saling menolong, dan saling menjaga, sehingga mereka dapat mendapatkan makanan secara bersama-sama dan saling berbagi makanan. Tikus juga mengajari ular agar menjadi orang baik. Mengapa begitu? Karena tikus sangat cerdik. Yang ketiga, mengapa tikus dan ular dapat hidup bersama? Karena mereka saling membantu, saling menolong, dan saling menjaga, sehingga kerukunan dan kebersamaan itu tercipta. Tikus yang sangat cerdik mampu membuat ular yang ingin memangsanya menjadi sahabatnya karena kecerdikannya. Dari cerita tersebut, maka kita dapat mencontohnya untuk menjadi pedoman dalam hidup rukun di dalam keluarga. Misalnya, jika kakak kita atau adik kita berbuat jahat kepada kita atau berbuat tidak menyenangkan kepada kita, maka kita harus dengan cerdik memberikan mereka pilihan-pilihan agar mereka bisa menjadi baik seperti ular. Kita harus bisa menjadi seekor tikus yang cerdik dan membuat seseorang yang tidak baik menjadi baik, sehingga kerukunan di dalam keluarga kita itu tetap terjaga. Kita juga harus saling tolong menolong dengan keluarga kita.
Misalnya, ketika kakak kita butuh bantuan, kita harus menolongnya jika kita mampu. Dan yang kedua, jika kita butuh pertolongan, kita harus bisa mengambil hati saudara-saudara kita untuk bisa membantu kita. Kita harus rendah diri dan tidak menekan, aku harus begini, aku harus begitu. Kalau kalian tidak mau, aku ngambek. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya tidak rukun. Itu dapat menyebabkan pertengkaran antar saudara. Dan ketika orang tua kita menasihati kita, kita harus mendengar. Jika kedua orang tua kita menyuruh kita, kita harus mau. Kita tidak boleh ngambek ketika disuruh orang tua kita. Karena orang tua kita telah memenuhi kebutuhan kita, membantu kita dalam kesulitan, menjaga dan melindungi kita, juga merawat kita. Sehingga kita dapat besar dan bersekolah seperti ini. Nah, ketika kita membantu orang tua, kita juga menciptakan kerukunan. Karena misalnya orang tua sedang sibuk, dia sedang sibuk melakukan pekerjaannya. Lalu dia butuh bantuan dari kita. Di situ kita tidak mau membantunya. Dia akan kesal dan marah. Sehingga pekerjaannya juga tidak selesai. Kalian juga sakit hati karena mendengarkan orang tua kalian marah. Nah, seperti itu bukan kerukunan. Nah, hal apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai suatu kerukunan dalam rumah itu? Yaitu, yang pertama, kita harus membantu orang tua kita tanpa mengeluh. Yang kedua, kita harus mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita dan melakukan pekerjaan yang telah disuruh kepada kita. Kita tidak melawan, kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang tua kita. Kita menerima apa yang dikatakan oleh orang tua kita tanpa harus melawan. Dengan demikian, kerukunan dalam rumah atau kebersamaan dalam rumah dapat tercipta. Dan kita akan hidup dengan bahagia bersama dengan keluarga kita dan saudara-saudara kita. Bukankah kerukunan atau kebersamaan itu sangat penting untuk kita, untuk pertumbuhan, dan untuk kesuksesan kita di masa depan? Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Pertanyaannya, bagaimana tikus bisa secerdik itu? Nah, tikus bisa secerdik itu mungkin karena dari kecil dia diajari tentang hidup rukun dan bersahabat dengan orang lain. Nah, ada pertanyaan lagi anak-anak? Ya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan saudara yang kita tidak suka? Ya, Ibu akan menjawab. Kita harus menjalin hubungan dengan hati yang tulus terhadap saudara kita. Kita harus mau saling menjaga, saling tolong-menolong, saling membantu, karena bagaimanapun dia adalah saudara kita, dia juga akan pasti membantu kita dan membutuhkan bantuan kita. Sehingga kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu. Kita harus saling rukun dengan keluarga kita. Bukannya saudara kita tidak sayang kepada kita, tetapi memang di antara saudara itu pasti sering ada kesalahpahaman, perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman itu harus menjadi suatu pedoman atau suatu alat untuk berdiskusi dengan saudara kita atau orang tua kita, agar hidup rukun itu sekali lagi dapat kita capai dan dapat kita terapkan dalam keluarga kita. Baik anak-anak, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sepertinya tidak ada. Nah, dengan begitu, pelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak semua turut ikut serta dan aktif dalam melakukan pembelajaran. Anak-anak juga sudah bagus melakukan diskusi dan mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Terima kasih semua. Nah, sebelum menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran hari ini semoga dapat kami pakai dan kami ingat sehingga dapat menjadi alat untuk mengejar dan menggapai cita-cita kami. Hanya ini doa anakmu ya Bapa, kami panjatkan melalui Yesus Putramu yang tunggal. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Nah, terima kasih semua anak-anak. Semoga harinya menyenangkan.